Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uglik wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur, salawat beserta salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, termasuk kepada kita semua yang mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai hidayah serta taufik Allah, mampu mencontoh, mentauladani segala jejak langkah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya, ya, yaitu as-sabru wal jaza'u. As-sabru wal jaza'u. Kesabaran wal jaza'u dan kegelisahan hati. Jadi kembali as-sabru wal jaza'u. Sabar dan gelisah. Jadi bahasan kita ini tentang bagaimana dan apa itu sabar, apa itu kegelisahan. Jadi kegelisahan itu bisa dikatakan kebalikan daripada kesabaran. Inna sobro, sesungguhnya kesabaran itu. Inna sobro, kesungguhnya kesabaran itu minal akhlaqil adimati, termasuk akhlak yang agung. Wahwa, dan ia merupakan min husni taufiqillahi, bagian dari kebaikan taufik Allah. Jadi maksudnya dari merupakan taufik yang baik, husni taufiqillahi li abdihil mu'min, bagi hambanya yang beriman. Wa minal alamati, dan termasuk tanda-tanda ad-dallati, yang menunjukkan ala sa'adatiha, kebahagiaannya. Jadi yang namanya sabar itu adalah bagian daripada taufik yang baik dari Allah. Dan juga termasuk tanda-tanda yang menunjukkan kebahagiaan. Adalah ala sadaatihi. Wa huwa yanqasimu ila salasati aksamin. Wa huwa, dan kesabaran itu yanqasimu terbagi kepada salasati aksamin, 3 macam.
3 bagian. Apa yang 3 itu? Yang pertama, as-sabru ala ta'ati, yaitu sabar dalam melakukan ketaatan. Was-sabru anil ma'asi, sabar dalam hal tidak berbuat maksiat. Jadi sabar menghindari maksiat. Wasabru ani alal masoibi. Dan sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam taat, sabar dalam menghindari kemaksiatan, sabar dalam menghadapi musibah. Jadi sabar itu dibagi 3. Falqismul awal, bagian yang pertama atau macam yang pertama itu, qismul awal macam yang pertama yaitu sabar dalam melakukan ketaatan itu, ya. Yakunu sabru, sabar ialah sabar dalam hak menjadi ala imtisali awamirillahi ta'ala, yaitu mematuhi perintah-perintah Allah Ta'ala. Fayasbiru ala iqamati sholati, dia bersabar dalam hal menegakkan, mendirikan sholat. Fi halati sihati, baik dalam keadaan sehat, wal marodi, dan juga dalam keadaan sakit. Jadi dia tetap sabar ketika dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat atau tidak sakit. Was-sabru wa pisapari wal iqamati, wa pisapari dan wal iqamati, dalam perjalanan atau dalam ketika menetap di rumah, berdiam di rumah. Fi halat wa fi jami'il halati, dan dalam segala keadaan, semua keadaan. Ma'al ityani, dengan melakukan bijami'i syurutiha, seluruh syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, wa adami taqsiri, dan tidak ceroboh, ya. Tidak ceroboh, wa adami taksir fi sunaniha, dalam mengerjakan sunnah-sunnahnya. Maksudnya tidak menganggap enteng dalam pekerjaan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Ini contoh sabar dalam ketaatan kepada Allah. Qala Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah ahlaka keluargamu bis-sholati untuk mendirikan sholat, wastabir dan bersabarlah 'alaiha dalam hal mengerjakannya, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi kalian lihat lagi di Quran surat Toha ya, ayat 132. Apalagi sabar dalam ketaatan itu. Wa yasbiru, bersabar, ala isba'il wudu'i, dalam menyempurnakan wudu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ala ma yamhullahu, atas apa yang Allah menghapus, bihi dengannya, al-khotoya, kesalahan-kesalahan. Maukah kutunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Yamhullahu bihi al-khotoya. Wa yarfa'u bihi, dan Allah meningangkat ad-darajat, derajat. Maukah engkau kutunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa dan juga mengangkat derajat. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Qala, apa perbuatan yang tadi dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Isbagul wudu'i alal makari. Bersabar kamu ya, bahwa sempurnakanlah wudu, ya, menyempurnakan wudu, isbagul wudu'i alal makarih, dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kapan kita berwudu tidak menyenangkan? Karena wudu itu hubungannya dengan air, ya misalnya dalam keadaan dingin, ya, atau mungkin kita dalam keadaan cuaca yang dingin di pegunungan, kan malas itu ya, untuk berwudu karena takut dingin. Nah itu. Tapi kita sabar, datang ke tempat wudu, datang ke tempat wudu untuk berwudu. Nah itu diantara keutamaan bisa menghapus dosa, karena kita memaksakan diri kita ya, datang untuk berwudu. Sempurnakanlah wudu dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Isbagul wudu alal makari. Wa kasratul khoto ilal masajid. Wa kasratul khoto alal masajid.
Kemudian perbanyaklah juga langkah, memperbanyak langkah ilal masajid, ke masjid, menuju masjid. Ini diantaranya juga yang dapat menghapus suatu kesalahan dan mengangkat derajat. Wantidarus sholati ba'da sholat. Yaitu menunggu sholat setelah sholat. Jadi sholat untuk sholat. Jadi kita lebih awal datang ke masjid sebelum datang waktu sholat. Maka kita menunggu sholat demi sholat. Jadi lebih awal. Isbagul wudu juga biasanya disebut sebagai tajdidul wudu. Ya, memperbaharui wudu kita meskipun tidak batal, tapi kita berwudu lagi. Dalam rangka kita ini menyempurnakan isbal. Ya. Padalikumur ribat. Dan itulah yang disebut dengan ribat. Ribat itu pertalian atau perjuangan. Ya. Padalikumur ribat. Wa yasbiru aidon, dan dia bersabar juga ala ikhrajid zakati, bersabar pula dalam mengeluarkan zakat. Wa saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti, dan bersabar menunaikan haji ke Baitullah. Wa ala talabil ilmi, sabar menuntut ilmu. Ya. Wa birril walidaini, sabar berbakti kepada orang tua. Wa birril walidaini, sabar berbakti kepada orang tua, ila ghairi dalika, dan selain daripada itu, minal ma'murati, dari perintah-perintah. Nah, inilah contoh sabar dalam mentaati Allah, dalam ketaatan kita kepada Allah. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya yuwaffa as-sabiruna, akan dicukupkan orang-orang yang sabar, ajrohum, pahalanya, bighairi hisab, tanpa batas, tanpa disangka-sangka. Qala ta'ala, nah tadi kalian bisa lihat lagi di surat Az-Zumar ya, ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Wa qala ta'ala wasbiru, bersabarlah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Anfal ayat 46. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, huffatil jannatu, dikelilingi surga itu bil makari, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya seperti tadi, ya. Wudhu dalam keadaan dingin, sholat dalam keadaan sibuk, gitu ya. Zakat dalam keadaan kaya. Kan orang kaya, orang yang banyak uang tidak lebar gitu mengeluarkan uang untuk diberikan. Tapi kata Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang makarih. Makarih itu tidak menyenangkan. Wa huffatin nar bisyahawat. Sedangkan api neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan. Hati-hati kalau ada hal-hal yang menyenangkan, ya boleh jadi itu bisa menjerumuskan kita kepada neraka. Ya. Karena menuruti hawa nafsu, hawa syahwatnya. Sanian, yang kedua. Wal qismu sani, dan bagian yang kedua, as-sabru anil ma'asi, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan. Wa huwa a'la aqsami sabri wa abdoliha. Ini adalah macam kesabaran, ya, a'la, yang tertinggi. A'la aqsami sabri wa abdoliha, dan yang paling utama. Jadi paling utamanya bersabar itu yaitu menjauhi, sabar dalam menjauhi maksiat, meninggalkan maksiat. Wa yakunu, dan itu adalah bitarkil manhiyati, dengan meninggalkan hal-hal yang terlarang, yang dilarang. Ka'uquqil walidaini. Misalnya mendurhakai ibu bapak. Wa idza'in nasi, mengganggu orang-orang. Wa akli amwalihim, memakan harta mereka. Wa kasarikoti, mencuri. Wa qatlin nafsi, membunuh jiwa. Wa syurbil khamri, meminum khamar, minuman keras. Wa zina, dan berbuat zina, berzina. Wa nadri ilal muharramat, memandang pada hal yang diharamkan. Ila ghairi dalika, dan yang lain-lainnya. Wala siyama, apalagi, ya, terutama. Wala siyama itu artinya apalagi atau terutama. Al-ma'asi al-muntasirati al-ma'lupati bainan nas. Ya. Perbuatan-perbuatan yang mansurat, ya, yang tersebar. Apalagi sekarang dengan teknologi, ya, bersamanya kemaksiatan itu
berseliweran, al-ma'asi al-muntasyirah, al-ma'lufah, yang tersebar dan menjadi kebiasaan, sudah jadi dianggap umum. Bainan nasi, di antara orang-orang, di antara manusia. Apa itu di antaranya? Kal gibati, misalnya menggunjing orang, gibah. Wan namimati, mengadu domba. Wal kibri, bersikap sombong. Wal hiqdi, dendam. Wal hasadi, dan dengki atau hasud. Ya. Fama ahwaja, sangatlah alangkah perlunya al insana, manusia, ilas sobri anha, untuk bersabar menghindarinya. Fa innahu, karena hal itu, asyaddu anwa'i sabri, ya, macam kesabaran yang berat. Wabidalika, dan dengan hal itu, yanalu ridallahi, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa yaslamu min ghadabihi, dan selamat dari kemurkaannya. Wa sakhotihi, dan kebenciannya. Terhindar dari kemurkaan dan kebencian Allah. Dan yang paling utama, dia akan senantiasa mendapatkan ridho Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minuna, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang beriman disifati oleh Allah menjadi orang yang beruntung. Bagaimana keberuntungannya orang yang beriman itu? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Allah, firman Allah, mereka adalah orang-orang yang dalam sholatnya khosyi'un, khusyuk. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang ya, menghindari anil lagwi, dari perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak berguna, mu'ridun, menjauhkan diri. Baik itu perbuatan ataupun perkataan. Walladinahum, yang ketiga, mereka orang-orang yang lizakati, dalam hal zakat, fa'ilun, menunaikan. Walladinahum, dan mereka orang-orang yang hum, mereka lipurujihim, dalam hal parjinya, kemaluannya, hafidun, menjaga. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka atau pasangan-pasangan mereka. Au mamalakat, atau apa yang
dimiliki aimanuhum. Perjanjiannya maksudnya budak-budak. Ya. Budak-budak mereka yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin. Ya. Maka itu mereka sesungguhnya mereka ghairu malumin dalam keadaan tidak tercela. Pamanibtago waro adalika, barang siapa mencari di balik itu, faulaika, mereka itulah humul adun, orang yang melampaui batas. Waladinahum, mereka juga orang-orang yang li amanatihim, untuk amanat-amanat mereka, wa ahdihim, dan janji mereka, ro'un, memelihara. Walladinahum, dan mereka juga orang-orang yang ala sholawatihim, dalam hal sholat mereka, yuhafidun, memelihara sholatnya. Waladinahum ala sholawatihim yuhafidun, ulaika, mereka itulah humul warisun, orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Alladina, yaitu orang-orang yang yarisuna, mewarisi surga al-Firdaus, surga Firdaus, hum fiha, di dalamnya khalidun, kekal abadi. Nah, ini ciri-ciri orang yang beruntung, orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, orang yang menunaikan zakat, orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri mereka, kemudian juga mereka orang yang memelihara amanat dan janjinya, orang yang memelihara sholatnya. Itu ya, mudah-mudahan ini masih nanti kita bahas bagian kesabaran yang ketiga. Ya. Yang mudah-mudahan ya kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa daharad dahirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.